Shalom, sangat senang sekali bertemu dengan Anda dalam ibadah online House of Joy hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, kami mengucapkan selamat datang and welcome to the family. Ibadah hari ini akan disertai dengan ibadah Outlet Kids dan GC yang akan diadakan pada pukul 11 via Zoom. Pastikan anak-anak Anda terkoneksi dalam ibadah online hari ini. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu dalam sepanjang minggu ini. Kami akan siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah online ini. Kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami berikan atas nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia
ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Saat ini kita percaya dalam Tuhan kita menemukan sukacita yang baru. Amin. Oleh sebab itu mari kita bawa hati kita bawa hidup kita sepenuhnya untuk memuji Tuhan, memuliakan namanya. Mari sama-sama katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Engkau ada dalam setiap kami, Tuhan. Kau mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Hey. Kami menemukan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Nyanyikan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
bersuka cita karena-Mu ya Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik memuliakan-Mu. Dibebaskan, boleh tepuk tangan sama-sama, come on. Hey, oh, hallelujah. Mari dengan bersuka cita dimanapun kita berada, sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti, oh, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Kami berikan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami mengajak anak-anak muda untuk terus mengikuti Outreach at Home yang akan diadakan pada hari Sabtu pukul 4 sore via Zoom, dan live talk pada hari Kamis pukul 7 malam di Instagram @outreachjkt. So, jangan lupa ajak teman-teman untuk join ya. Minggu ini adalah Minggu Core. Bagi Anda yang belum tergabung dalam Core, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini, atau ikuti informasi yang terdapat di Instagram GBI HOJ, My Home, My Family. Dan sekarang waktunya memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan. Saya akan pandu sekalian dari sini. Di layar akan muncul QR Code dan nomor rekening GBI House of Joy. Anda dapat mempause video ini sejenak dan mempersiapkan persembahan. Jika sudah, mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam seminggu ini. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau sediakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih telah Tuhan berikan kesempatan untuk kami memberi. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Apapun yang telah menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan, biar Tuhan yang jawab semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur karena Namu ya Tuhan. Bapa yang baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa ya Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami sebab Tuhan. Sebab Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Kalau kami melihat hidup kami, betapa luar biasanya penyertaan dan kasih setia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat Kau. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Bapa Kau sungguh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang telah sediakan bagiku. Sama-sama katakan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, oh, ku naikkan syukurku, oh, buat hari yang tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru
kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar di setiap langkahku. Mari dengan segenap hatimu angkat suara berkatakan, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat setiap hari Engkau berikan kepada setiap kami kesempatan yang baru, kekuatan, harapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkahku ku memujimu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami bawa hati kami saat Bawa ini syukur kami Tuhan. kepadamu ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau mampu Kau dahsyat ya menjamah Tuhan. setiap kami dari kebesaran-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu Engkau dahsyat Di dalam hidupku di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Boleh sekali lagi nyatakan kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar Bagiku di setiap langkahku ku memujimu. kami memujimu Tuhan. Ku memujimu. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Bagimu segala pujian, penghormatan, kemuliaan. Yesus namanya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang hidup Tuhan. Saat ini kami buka hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, kami datang dengan hati yang haus dan rindu mau diajar Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari Tuhan mengalami pemulihan, mengalami perubahan Tuhan Yesus, pembaharuan Tuhan Yesus dalam hidup kami lewat firman-Mu yang berbuah, tertanam dan berbuah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom saudara, apa kabar saudara di bulan yang baru ini? Tidak terasa kita sudah masuk di bulan September saudara. Dan saya percaya, saya tetap berdoa agar Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan saudara tetap di dalam pengharapan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, di bulan yang baru ini saya mau share sebuah topik tentang diam di dalam kepercayaan kepada Allah. Yang terambil dari mana? Terambil dari Mazmur 84 yang bercerita tentang rindu dalam kediaman Allah. Mari kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudara, kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini, saudara, saya mau menggambarkan sebuah poin, merupakan poin momen kerinduan. Saudara, Mazmur 84 ini ditulis, orang banyak berkata ditulis oleh Daud, saudara. Kenapa? Karena intisari dari Mazmur 84 bersamaan seperti dengan Mazmur 42 yang menyatakan kerinduan kepada Allah. Kemudian saudara, Mazmur 84 ini juga ditulis, saudara, menjadi pengembaraan atau perjalanan pergumulan, kesusahan, penderitaan dari si pemazmur, saudara, untuk mencari jawaban. Dan jawabannya itu cuma bisa didapatkan ketika dia bertemu dengan Allah. Nah saudara, apa yang Daud gambarkan tentang sebuah kerinduan, momen kerinduan ini, saudara, menjadi sangat langka. Kenapa, saudara? Karena dulu orang Yahudi, saudara, tidak bisa ketemu secara langsung dengan Tuhan di mana saja atau kapan saja. Jadi, saudara, untuk mereka berjumpa dengan Tuhan harus ada perwakilan, atau yang kita katakan, kita kenal imam. Ingat waktu zaman Musa, saudara, bagaimana bangsa Israel ketemu dengan Tuhan diwakili oleh Musa. Jadi saudara, ada perwakilan. Jadi bangsa Israel tidak bisa ketemu langsung dengan Tuhan. Nah saudara, kemudian juga tempatnya tidak bisa di mana saja. Hanya ada satu, yaitu kemah pertemuan. Atau di zamannya Daud kita kenal dengan Pondok Daud, di mana Tuhan berdiam di situ dan orang yang mau ketemu dengan Tuhan harus pergi ke tempat itu. Nah saudara, bayangkan bagaimana kerinduan Daud pada saat menulis ini. Makanya dia bisa mengatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saudara, pada saat begitu banyak pergumulan, pada saat begitu banyak kesusahan hidup, pada saat begitu banyak penderitaan, saudara, yang terjadi dalam kehidupan Daud, saudara, dan dia mau pergi untuk ketemu dengan Tuhan, tetapi tidak bisa di mana saja, harus ke tempat yang khusus, dan tidak bisa kapan saja, harus di waktu yang ditentukan. Nah saudara, kerinduan itulah yang digambarkan oleh Daud, bahwa aku begitu rindu untuk ketemu dengan engkau karena begitu banyak pergumulan demi pergumulan, kesusahan yang aku alami, dan yang aku tahu pergumulan, kesusahan itu jawabannya adalah ketika aku berjumpa, ketemu dengan engkau. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Kemana dengan jiwa kita ketika kita ada dalam pergumulan? Apa yang kita akan lakukan ketika masalah dalam kehidupan kita datang? Apakah kita merindukan perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa jawaban satu-satunya dari pergumulan, dari kesusahan dan penderitaan hidup kita adalah Tuhan? Sama seperti Daud, menyadari bahwa jawaban kesusahan hidupnya dia hanyalah ketika dia ketemu dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, dunia menawarkan tempat pemberhentian untuk jawaban dari pergumulan kita. Ada yang menemukan tempat pemberhentian dari pergumulannya di sebuah botol atau minuman keras
atau sebatang rokok menjadi jawaban dalam kesusahannya. Ada yang menemukan di dalam sebuah obat tidur, ketika tidur dia berhayal, dia berharap pada saat besok bangun pagi-pagi, masalah yang dia hadapi hilang semuanya. Tetapi saudara, yang terjadi akan kembali pergumulan dan masalah, bangun pagi akan tetap ada. Bahkan ada orang yang mempunyai tempat perhentian di pelukan daripada seseorang yang berharap pelukannya itu adalah sejati, tapi ternyata pelukannya adalah kebohongan dan pelukan dimanfaatkan. Saudara, dunia menawarkan caranya sendiri untuk menyelesaikan pergumulan, untuk menyelesaikan masalah ataupun kehidupan, kesusahan, penderitaan setiap manusia. Tetapi saudara, ada satu jawaban saudara, dan jawabannya itu adalah tempatnya Allah. Saudara, kerinduan dan pergumulan kita ada kalanya ditentukan, disiapkan sebuah momen kerinduan. Pada saat saudara dan saya memiliki sebuah kerinduan yang dalam, Tuhan menaruh kerinduan itu dan di dalam hati kita berkata, carilah aku adalah jawaban. Saudara, itu sebuah momen yang langka sekali. Kenapa saudara? Karena pada saat Tuhan menyatakan dirinya di dalam hatimu dengan berkata, jawabanmu hanya ada di dalam aku, saudara, yang harus saudara lakukan, saudara harus lari, saudara harus cepat bergerak, segera mencari dia, ketemu dengan dia, saudara. Kenapa? Karena itu sebuah momen kerinduan yang langka terjadi, saudara. Dan ketika engkau ketemu dengan dia, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, engkau mendapatkan jawaban, dan disitulah tempat pemberhentianmu, dan segala kesusahanmu, segala penderitaanmu, saudara, dikuatkan. Karena apa, saudara? Karena kekuatan untuk menghadapi penderitaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, poin pertama yang kita harus bangun dalam setiap kehidupan kita, saudara harus berjaga-jaga, saudara harus menangkap sebuah momen demi momen yang ada dalam hati kita untuk mencari dia, untuk bersekutu dengan dia. Dan momen itu langka. Yang percaya katakan amin. Saudara, poin yang kedua, di ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, dalam bagian kedua ini, di ayat yang ke-6, kalau saudara perhatikan, saudara, dari sebuah momen kerinduan yang langka, dan saudara ketika dia ketemu dengan Tuhan, menjadi sebuah perjalanan, di mana di situ dikatakan yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah saudara, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi dari sebuah momen kerinduan itu, apa yang terjadi? Sebuah perjalanan bertemu dengan Allah digambarkan, saudara, bukan perjalanan yang mudah. Ingat baik-baik bahwa di kondisi konteks pada saat itu, saudara, mereka ada di padang gurun, padang pasir, semak belukar, panas terik, saudara. Bahkan kalau sampai mereka harus pergi untuk ketemu tempat di mana dinyatakan Tuhan hadir, saudara, saudara tidak menutup kemungkinan ada perampok, ada kejahatan, karena mereka harus melewati gurun, melewati pasir, padang pasir, saudara. Saudara, ketika panas terik ada di tengah gurun, saudara, mereka membutuhkan air, makanya di situ dikatakan lembah Baka, dan di situ dikatakan juga akan diganti menjadi tempat yang bermata air. Saudara, sebuah perjalanan yang tidak mudah ketika saudara dan saya, kita mau bertemu dengan kasih Kristus, kita mau bertemu dengan Yesus. Maka dari itu, saudara harus menghargai, saudara harus bergerak dengan sangat cepat kalau di dalam hatimu mempunyai sebuah momen kerinduan, dan Tuhan katakan, ayo ketemu dengan aku. Nah saudara,
disitulah saudara makin lama akan menjadi makin kuat. Sebab di dalam Matius 5 ayat yang keempat dikatakan demikian, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, ketika saudara ketemu dengan sebuah pribadi yang bernama Yesus, ketika saudara ketika saudara meresponi ajakan daripada seorang pribadi yang bernama Yesus, saudara, untuk ketemu dengan dia, maka segala kesusahanmu, apa yang kita sedang alami, apa yang saudara sedang alami, saudara, disitulah saudara akan digantikan dengan sebuah sukacita. Saudara makin lama akan makin kuat. Jangan lupakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Panas teriknya matahari akan kita rasakan sangat panas kalau saudara dan saya berjalan sendiri. Tetapi saat kita menikmati perjalanan itu bersama dengan Yesus, maka apa yang terjadi, saudara, hari demi hari akan semakin kuat. Dan saudara akan menemukan tempat pertemuan terakhir itu. Disitulah saudara akan diam dan tidak mau kemana-mana. Disitulah saudara akan menaruh kepercayaan kepada Allah kita yang luar biasa. Saudara, apa yang terjadi pada saudara ketika pergumulan, kesusahan, penderitaan itu datang dalam kehidupan kita? Apakah di dalam perjalanan itu saudara ketemu dengan Yesus? Atau perjalanan kesusahan itu selalu begitu saja dan saudara nggak ketemuin apa-apa dan akhirnya hilang begitu saja? Saudara, hidup kita ini bukanlah berbicara tentang sebuah drama Korea yang kita tonton dan kita berharap akhir daripada drama itu selalu happy ending, saudara. Tetapi saudara, hidup ini saudara tidak selalu happy ending. Dan walaupun akhir daripada pergumulan kita tidak happy ending, tetapi kalau engkau ketemu dan kau dapat berdiam di dalam kepercayaan bersama dengan Allah, kepada Allah, maka apa yang terjadi, saudara? Sekalipun akhirnya tidak happy ending, tetapi engkau dapat menangkap bahwa inilah yang terbaik daripada Tuhan. Saudara, kalau engkau bersama dengan Dia, memanfaatkan, menghargai momen perjumpaan, momen kerinduan yang Tuhan gerakkan dalam hatimu, dan kau ketemu dengan Dia, maka apa yang terjadi? Engkau makin lama akan semakin kuat. Poin ketiga, saudara, ayat ke-8 sampai ayat ke-12. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di dalam kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan Allah, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara, poin yang ketiga ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang diam dalam kepercayaan kepada Allah. Pada bagian ini tidak ada yang lain, saudara dan saya. Saudara harus diam di dalam kepercayaan kepada Allah. Atau dengan bahasa yang sangat mudah, saudara harus diam di dalam doa. Saudara harus diam di dalam kehidupan doa saudara. Karena apa? Doa berbicara tentang komunikasi dua arah. Ayat 8 katakan, dengarkanlah doaku. Bahkan saudara di ayat 11 dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Saudara, ini bahasa puisi dan tidak kita bisa artikan secara langsung. Bukan berarti Allah kita adalah matahari, tidak saudara. Tetapi secara rohani ini berarti apa? Bahwa tempat akhir dari perjalanan kita, atau di dalam perjalanan kita, itu selalu dijagai, dituntun, dilindungi oleh Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan yang menutup daripada perikop ini dikatakan, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu.
Saudara, inilah tempat akhir daripada pengembaraan Mazmur. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13, dia menggembara di dalam kesusahan, di dalam pergumulan hidupnya dia. Dia mencari di mana jawaban, sedangkan dia tahu jawabannya hanya ada di dalam Tuhan. Dan ayat ke-13 ini menggambarkan akhir daripada perjalanan ketemu dengan Tuhan. Dan dia katakan, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Dan ini juga menggambarkan akhir daripada perjalanan iman Kristen kita ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi kesusahan. Akhirnya adalah apa, saudara? Akhirnya adalah saudara menjadi orang-orang yang berbahagia. Walaupun penderitaan di dunia ini tetap ada, tetapi saudara dapat berkata bahwa aku adalah orang-orang yang kuat dan aku dapat melewati segala pergumulan yang aku hadapi di dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai kehidupan. Saudara, banyak orang yang membangun atau banyak orang yang harusnya membangun kerohaniannya, tetapi banyak orang juga yang menyepelekan kerohanian karena bagi mereka rohani hanyalah kewajiban agamawi. Banyak orang yang menyepelekan untuk membaca Alkitab. Banyak orang yang menyepelekan hubungan, kehidupan, keintiman di dalam doa bersama dengan Tuhan. Tetapi saya berdoa pada hari ini untuk jemaat House of Joy atau untuk Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa, saudara, bahwa saudara akan membangun hal-hal rohani dalam hidupmu. Karena apa, saudara? Hal rohani bukanlah kegiatan agamawi, tetapi seberapa besar itu merupakan dasar. Hal rohani merupakan dasar daripada hidupmu, karena semua yang jasmani selalu diawali dengan kehidupan kerohanian hubunganmu di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara, saya tutup dengan sebuah perenungan. Kerinduan kepada Allah seharusnya bukan hasil perasaan kita yang kadang naik turun, kadang baik, kadang buruk, kadang ingin, kadang enggak. Tetapi kerinduan kepada Allah merupakan sebuah momen keputusan untuk mencari Dia, untuk bersekutu dengan Dia, untuk berjumpa dengan Dia. Karena apa, saudara? Karena ketika engkau bertemu dengan Dia, hidupmu makin lama akan semakin kuat, dan hidupmu akan berakhir dengan kebahagiaan karena kepercayaan di dalam Dia. Amin, saudara. Saudara, pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara, biarlah dari perenungan Mazmur 84 ini saudara dapat membangun sebuah kerinduan, keintiman kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena saudara menyadari orang yang intim dengan Tuhan, orang yang bersekutu dengan Tuhan, hidupnya akan mengalami kebahagiaan karena dia diam di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Saya berdoa untuk saudara, biarlah ini menjadi momen yang luar biasa. Di waktu-waktu ini, di hari-hari ini, dimanapun saudara berada, kegiatan saudara yang masih di rumah, atau saudara sudah mulai keluar rumah, saudara milikilah kerinduan untuk berdiam di dalam kepercayaan kepada Allah. Mari sama-sama berdoa, tundukkan kepala. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu dan untuk semua yang mendengar pesan ini, Tuhan. Biarlah kami dapat membangun hubungan yang dekat dengan Engkau, hubungan intim yang sangat harmonis dengan Engkau. Kami dapat mengubah doa kami dari segala permohonan, tapi kami ubah menjadi doa yang mencurahkan isi hati kami. Doa di mana kami bercakap-cakap dengan Engkau, berbicara dengan Engkau. Doa yang merupakan di mana kami mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, memaknai momen di mana Engkau menggerakkan kami untuk mencari Engkau. Tuhan, biarlah di dalam waktu doa kami, yang di mana Roh Kudus ada di dalam kami dapat menikmati Engkau, bersekutu dengan Engkau. Aku berdoa, Tuhan, biarlah momen ini menjadi momen di mana jemaat-Mu berlari mencari Engkau, bersekutu untuk bersama dengan Engkau. Karena kekuatan yang luar biasa adalah ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus, kalau ada jemaat-Mu yang mengalami kesulitan, ada yang mengalami kesusahan, apapun kondisi yang sedang mereka alami, baik itu baik atau baik itu susah, itu buruk, Tuhan,
tidak peduli apa adanya, yang semakin baik ketika ada dalam hadirat Tuhan akan bertambah lebih baik. Tapi mereka dalam pergumulan hidup mereka, ketika ada dalam hadirat-Mu, mereka akan mengalami kemenangan. Tuhan, hari ini Tuhan, aku berdoa, biarlah jemaat Tuhan menyadari betapa pentingnya sebuah momen untuk bersekutu dengan Engkau. Aku berdoa hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah jemaat Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa dan di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai, selamat hari Minggu, dan terimalah yang terbaik dari Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.